Mulai, Pak. Baik, selamat siang yang terhormat kepada Bapak Direktur Laporan Pasar sekaligus sebagai Ketua Penguji, yang terhormat kepada Ibu Anggraini yang sudah hadir hari ini selaku Sekretaris Penguji. Hari ini sidang laporan akhir studi atas nama mahasiswa kita bernama Kadek Hendra Kusuma Yuda dengan judul laporan akhir studi pengolahan BBQ pork rib oleh cook di The District 11 Denpasar. Nah, sebelum sidang ini kami lanjutkan, kami ingin bertanya dulu kepada Saudara Hendra, apakah Anda siap untuk ujian hari ini? Ya. Siap ya? Siap, Pak. Baik. Anda sehat hari ini? Ya, sehat, Pak. Baik-baik. Baik. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tata cara persidangan ya. Sidang laporan akhir studi ini dibagi menjadi tiga tahap atau tiga tahap ya. Itu tahap pertama, kami akan memberikan Anda sesi untuk melakukan presentasi selama 15 menit. Nah, setelah itu sesi yang kedua kami akan melakukan tanya jawab kurang lebih 1 jam ya. Setelah itu, setelah proses tanya jawab selesai, kami akan melakukan sidang untuk menentukan kelulusan laporan akhir studi ini. Nah, untuk diketahui, berikut adalah cara para penguji memberikan penilaian terhadap kinerja laporan akhir studi ini. Yang pertama, kami akan menilai laporan akhir studi yang sudah Anda buat hard copy ini ya. Jadi kami akan menilai ini, bobotnya itu sedikit 10% saja ya, jadi bobotnya dikalikan 1. Kemudian yang kedua, kami akan menilai kualitas presentasi Anda lagi sebentar, nanti bobotnya itu dikalikan 2. Nah, yang terakhir, kami akan menilai jawaban-jawaban yang Anda berikan kepada para penguji ya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Hendra untuk melakukan presentasi kurang lebih 15 menit. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Hendra Kusuma Yuda dari Diplomat 36F. Sebelumnya saya berterima kasih atas bantuannya bimbingan kepada Pak Ibu yang sudah membimbing saya sejauh ini, dan terima kasih untuk dosen penguji yang sudah hadir saat ini. Sesuai saya mulai. Yang pertama, judul saya pengolahan BBQ pork rib oleh cook di District 11 Denpasar. Bagaimana latar belakang? Bali merupakan salah satu tempat tujuan wisata di Indonesia yang memberikan pemasukan devisa yang cukup besar bagi negara Indonesia. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk melihat pemandangan alam yang indah dan adat istiadatnya yang telah tersebar diketahui oleh masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya wujud sarana wisata yang paling menunjang wisata pariwisata adalah bidang kuliner. Selain terdirinya berbagai macam jenis usaha dalam bidang kuliner di Bali, salah satunya dari District 11. Di sini juga memiliki inovasi kreatif, mengembangkan menu baru guna mengubah rasa kepuasan konsumen terhadap penampilan dan rasa, serta menambah menu yang ditawarkan. Salah satunya adalah BBQ pork rib yang memiliki cita rasa khas dari negara Amerika dengan penampilan menu yang cantik, yang dengan menggunakan daging babi yang dimasak dan disajikan dengan kentang. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana cara cook dalam mengolah BBQ pork rib di District 11. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan umum laporan akhir studi ini adalah untuk mendefinisikan menu BBQ pork rib yang dijual di District 11. Tujuan khusus untuk mengetahui pengolahan menu BBQ pork rib
yang ada di District 11. Selanjutnya adalah manfaat terhadap penelitian. Pertama adalah manfaat terhadap lembaga. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan guna mempermudah dalam pembuatan laporan akhir selanjutnya. Yang kedua adalah sebagai bahan acuan guna meningkatkan standar dalam pengolahan makanan saat praktek yang akan diselenggarakan. Yang selanjutnya adalah manfaat terhadap industri sebagai media informasi guna memperkenalkan menu western yang memiliki cita rasa yang khas. Manfaat terhadap penulis sebagai penambah skill dalam bidang F&B produk. Selanjutnya adalah persyaratan guna melengkapi kelulusan dalam EDI, AKPA, dan pasar. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah pengertian pengolahan makanan. Kegiatan pengolahan makanan yang diawali dengan proses pengadaan yang diakhiri dengan proses penyajian. Sorry. Saya. Saya lanjutin. Selanjutnya adalah pengertian kru. Seorang kru yang bertugas untuk mengelola makanan. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di District 11 pada saat tulisan laporan dalam melaksanakan penulisan kegiatan on the job training selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 1 April. Objek penelitian dalam penyusunan laporan akhir ini adalah proses pengolahan menu berbentuk konkret di District 11 dan pasar. Selanjutnya adalah sumber data. Pertama adalah sumber data primer adalah hasil dari uji coba dalam pengolahan menu berbentuk konkret, dan yaitu fasilitasnya, restoran, kitchen, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya data sebenarnya adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau berbasis internet yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatanku dalam mengembangkan menu yang terlibat secara langsung di kitchen. Itu adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada senior yang ada hubungannya dengan pengolahan berbentuk konkret. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan atau melakukan pencatatan data dan dokumen atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan. Selanjutnya adalah analisa data kualitatif. Untuk menganalisa data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data dengan membandingkan, kalkulasi, menginterpretasi data secara rinci dan sistematis. Ini adalah sejarah District 11. District 11 merupakan coffee shop dari Bali yang berdiri sejak tahun 2020. District 11 memiliki cita rasa khas yang berbeda dari coffee shop di daerah lainnya, di mana campurannya diproduk dengan rempah-rempah dan bahan alami lainnya. Di District 11 menjual makanan bawah, salah satunya yang paling banyak diorder adalah barbecue pork ribs. Dan fasilitas utama yang dimiliki di District 11 adalah bar, ruang indoor sebagai tempat makan di dalam yang memiliki AC atau kedap suara dari luar. Yang kedua adalah ruangan outdoor untuk orang-orang yang bisa menikmati sambil ngerokok atau ya, untuk bebas polusi. Nah, selanjutnya adalah kitchen. Berikut adalah struktur organisasi di District 11.
pembahasan pengolahan barbecue pork ribs. Yang pertama adalah barbecue pork ribs. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah daging babi. Bahan yang digunakan adalah daging babi 250 gram, air, nanas, garam, pepper, nor, dan bay leaf. Alat-alat yang digunakan adalah pot, bowl, tong. Dan selanjutnya adalah proses pembuatan atau pengolahan barbecue pork ribs. Yang pertama, cuci bersih dulu daging babi yang sudah dipotong seberat 250 gram. Lalu panaskan pot yang berisikan air 2 liter. Kemudian masukkan telur 2 buah, lalu bay leaf 5 lembar, dan garam 2 sendok, garam 3 sendok, dan pepper 2 sendok. Coba perhatikan slide-nya itu tidak berubah itu, slide-nya tetap itu. Udah kok Pak di pembahasan. Cuma itu aja slide-nya? Iya Pak, ini saja. Saya lanjutin Pak ya. Selanjutnya adalah kupas nanas yang satu buah. Habis itu dicuci dan masukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan. Kemudian ambil daging babi yang sudah dicuci bersih, lalu masukkan ke dalam pot yang sudah berisikan bahan-bahan yang sudah dicampurkan. Selanjutnya adalah pembuatan saus barbecue. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan adalah bombay 1,5 ketupat. Yang kedua, cabai 31 buah cabai, garam 3 sendok makan, pepper 2 sendok makan, terus bay leaf sekitar 5 lembar, telur 2 kotak, saus tomat 1000 gram, habis itu saus sambal 1500 gram. Selanjutnya bawang putih sekitar 15 siung, dan 4 sendok makan. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan saus adalah menggunakan pot, air, wooden spoon. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan atau proses pembuatan saus barbecue. Yang pertama, potong sedang atau chop halus bombay dan serta bawang putih. Habis itu kita tumis. Selanjutnya lanjut proses pemotongan chop cabai, chop halus. Habis itu kita masuk sini chop juga bawang merah, chop juga gula merah bari, kita chop sebanyak 4 butir. Habis itu kita masukkan air sekitar 1,5 liter. Habis itu kita masukkan saus yang sudah ditimbang, saus sambal 1.500 dan saus tomat 1.000. Kita ratakan, aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya kita masukkan telur 2 kotak, garam 3 sendok makan, pepper sekitar 2 sendok. Lalu kita masukkan bay leaf terakhir. Lalu aduk sampai merata. Tambahkan terakhir kecap manis sebanyak 200 gram. 200 sampai 300 gram. Tunggu sekitar 30 sampai 40 menit sambil diaduk supaya tidak terjadinya pengumpulan atau hangus di dunia saat proses pembuatannya. Selanjutnya adalah proses pembuatan tempres. Alat-alat yang digunakan adalah pisau, cutting board, bowl,
Bahan-bahan yang digunakan adalah french fries, garam, air dingin atau air es. Selanjutnya adalah proses pengolahan. Kupas dengan bersih kentang yang sudah ada satu buah itu, lalu kita potong memanjang atau julienne atau petak dadu memanjang segi panjang. Habis kita potong, kita cuci bersih, diamkan sebelum kita melakukan proses frying atau proses penggorengan di dalam air es. Setelah 5 menit atau 10 menit, lalu kita angkat, lalu kita tinggal goreng. Kita goreng tinggal sekitar 10 menit. Selanjutnya proses topping dan garnishing. Yang pertama, pastikan tempat untuk plating bersih. Yang kedua, ambil wooden plate. Yang ketiga, ambil salad yang tidak tercampur seperti irisan, lettuce, wortel atau dan timun. Taruh di pojok kiri atas dan taruh saus barbecue di small bowl untuk saus yang di atas kanan. Kemudian taruh salad dressing di atas salad, kemudian ditaruh mayones di atas salad. Selanjutnya, ambil barbecue pogrim yang sudah matang, letakkan di bawah salad sebelah kiri dan kanan letakkan french fries. Langkah terakhir, sebelum makanan siap disajikan ke pelanggan, pastikan tidak ada sidik jari atau noda yang menempel di plating. Pastikan semua sudah rapi dan siap bel untuk dipencet untuk memanggil waitress membawa makanan ke pelanggan. Kesimpulan, proses pengolahan menu barbecue pogrim di City Level diawali dengan proses pengolahan daging babi menggunakan metode steaming, lalu kedua dilanjutkan dengan proses pembuatan saus barbecue menggunakan metode simmering. Selanjutnya pembuatan kentang dengan metode frying yang diakhiri dengan proses plating dan garnishing. Sarana yang dapat saya sampaikan, dalam proses pengolahan barbecue pogrim yang perlu ditambahkan alat seperti pot presto agar proses pengolahan barbecue pogrim lebih cepat matang dan timer agar tingkat kematangan dalam pengolahan barbecue pogrim sesuai standar. Kedua, perlu ditambahkan tenaga kerja khusus di bagian kitchen guna mempermudah dan mempercepat